Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Juwariah. Sehari-hari bertugas di Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai pengawas SMP untuk 12 sekolah bina di wilayah Bandung Timur. Pada kali ini, saya akan membagikan praktik baik terkait optimalisasi pendampingan kepala sekolah dengan teknik Patalepa di komunitas belajar BINYU. Paradigma baru peran pengawas sebagai pelaksana kegiatan pendampingan yang membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan, membuat pengawas harus melakukan kerja cerdas dan penuh semangat guna meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasal 5 Perdirjen GTK Kemendikbudristek nomor 480/31-B/HK 0301 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan menyatakan bahwa pengawas harus melakukan siklus pendampingan dengan tahapan perencanaan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja, dan pelaporan hasil pendampingan satuan pendidikan. Merujuk Perdirjen GTK nomor 6565/B/GT tahun 2002 tentang model kepemimpinan guru dan kepemimpinan sekolah, tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan perannya sebagai pengawas pemberdaya. Pada pertemuan Kombel BINYU yang pertama, kami melakukan identifikasi dan refleksi komitmen perubahan kepala sekolah bina yang dilakukan dengan pendekatan demokratis dan kekeluargaan. Hasil pertemuan Kombel pertama mendapat data identifikasi dan refleksi komitmen perubahan kepala sekolah bina, di mana kapasitas memimpin kepala sekolah ada 2 kepala sekolah dengan kelompok berdaya tinggi, 2 lainnya kategori berdaya rendah, sedangkan pada umumnya atau 8 orang berada di kategori berdaya sedang. Dengan demikian, strategi pendampingannya akan beragam, di mana 1 sekolah menggunakan perubahan berangsur, 3 perubahan segera, dan 6 sekolah dengan perubahan berkelanjutan. Hasil kegiatan Kombel BINYU ternyata mendapat apresiasi positif dari para kepala sekolah. Data angket yang diakses 12 orang kepala sekolah menggunakan skala Likert dengan 4 opsi jawaban. Akan tetapi, jawaban mengerucut kepada 2 pilihan, yaitu sangat setuju dan setuju. Pada pengembangan diri dan orang lain, pengawas berfokus kepada program pembimbingan pelatihan coaching kepala sekolah untuk penggalian data pasca supervisi akademik dan menyusun instrumen supervisi akademik terdiferensiasi. Kegiatan ini membuat para kepala sekolah lebih percaya diri untuk melaksanakan pendampingan di sekolahnya masing-masing. Supervisi yang dihasilkan pun lebih baik lagi karena merupakan hasil diskusi dari semua peserta. Di sini hanya ada 7 sekolah yang hadir, sementara 5 orang lainnya menghadiri kegiatan secara daring. Untuk mendampingi kepala sekolah dalam pengembangan kepemimpinan pembelajaran, pengawas mendampingi kepala sekolah untuk melakukan refleksi supervisi. Di sekolah Tunas Unggul, terlihat sekali bagaimana kepala sekolah dan guru antusias melaksanakan supervisi yang pada akhirnya melahirkan kesadaran guru untuk melakukan pengembangan diri secara aktif dan mandiri sehingga kualitas layanan pendidikan bagi siswa dapat meningkat. Instrumen supervisi yang disusun sebagai hasil kerja Kombel BINYU dinilai sangat membantu mengarahkan langkah kerja kepala sekolah saat mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran terdiferensi yang dilakukan guru.
Guru juga merasakan manfaatnya karena dengan membaca instrumen supervisi yang terdiferensiasi, mereka menjadi lebih paham bagaimana harus bekerja untuk mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi. Apa yang saya dapat di sekolah Tunas Unggul ini menginspirasi saya untuk melakukan pendampingan di sekolah lainnya. Ketika saya melakukan kegiatan pendampingan di SMP Al-Hulafa, apa yang saya dapat di SMP Tunas Unggul ini dibagikan kepada kepala sekolah dan guru SMP Al-Hulafa. Hasilnya, guru yang awalnya mengajar dengan hanya mengandalkan infokus dan penjelasan satu arah berubah menjadi pembelajaran yang lebih mengacu kepada kerja siswa. Pada saat coaching, kepala sekolah terlihat lebih santai dan berfokus pada permasalahan gurunya, sehingga guru pun menyadari kekurangan-kekurangannya dan memiliki entry point perubahan yang signifikan tentu saja. Untuk kegiatan kepemimpinan manajemen, Kombel Binyu membuat kepala sekolah merasakan manfaat yang besar dalam mengembangkan hasil eksplorasi rapot pendidikan ke dalam program kerja sekolah. Program kerja yang disusun selaras dengan data yang diperoleh sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan sekolah lebih terarah, memperbaiki kekurangan atau permasalahan yang ditunjukkan oleh data rapot pendidikan. SMP Bahtera yang dipimpin oleh Ibu Sri sudah menggunakan aplikasi EDS berbasis rapot pendidikan. Beliau membagikan pengetahuan ini kepada semua kepala sekolah lainnya, sehingga para kepala sekolah mampu menyusun program dengan lebih baik, cepat, dan tepat sasaran. Untuk kegiatan pengembangan sekolah, saya menjadikan SMP Tunas Unggul sebagai piloting project. Sekolah ini memiliki divisi Litbang SDM yang berfokus pada pengembangan kompetensi guru dan TAS. Ketika saya berkunjung kepada SMP Intan Asali dan SMP Langlang Buana, apa yang saya peroleh di SMP Tunas Unggul, saya bagikan kepada kedua sekolah ini. Sehingga mereka merasa memiliki role model yang bagus dan menjadi sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan pengembangan sekolah tersebut. Untuk kepemimpinan pengembangan kepala sekolah, pengawas menginisiasi Kombel Binyu untuk kegiatan berbagi praktik baik di SMP Bintang Madani karena sekolah ini merupakan sekolah penggerak angkatan pertama sehingga memiliki kewajiban melakukan pengimbasan kepada kepala sekolah lainnya. Pengawas mendampingi kepala sekolah dan tim pengembang untuk menyusun program pengimbasan. Teknik Patalepa merupakan komunikasi yang dibangun pengawas kepada kepala sekolah bina dengan cara menularkan praktik baik yang telah dilakukan satu sekolah, kemudian dibagikan secara intens di komunitas belajar Binyu untuk sekolah lainnya. Komunikasi aktif yang dibangun melalui pendekatan kekeluargaan membuat para kepala sekolah mampu bekerja dengan perasaan bahagia. Hal ini menjadikan semua sekolah binaan memiliki persepsi yang sama dalam implementasi kurikulum merdeka dan menerapkannya di sekolah masing-masing. Bagi kepala sekolah dengan kemampuan memimpin perubahan yang tinggi, hendaknya secara sukarela mampu membagikan ilmunya, dan bagi kepala sekolah dengan kemampuan berkembang rendah, hendaknya mau membuka diri dan menerima masukan, sehingga semua kepala sekolah yang mengikuti kegiatan Kombel Binyu dapat merasakan manfaat dari setiap kegiatan. Pengawas dan satuan pendidikan merupakan mitra kerja yang harus senantiasa seiring dan sejalan dalam meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Teknik Patalepa yang digunakan pengawas mampu melejitkan potensi kepala sekolah untuk meraih prestasi kerja terbaiknya. Demikian, praktek baik ini saya susun untuk menambah hasanah kekayaan intelektual para pengawas pada khususnya, umumnya bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.